Hai, siapa yang tidak kenal dengan Tupperware? Merek yang lekat dengan kenangan masa kecil, tempat makan siang di sekolah, dan tentu saja pesta arisan ibu-ibu. Selama puluhan tahun, Tupperware adalah simbol kualitas dan ketahanan. Tapi, tahukah Anda bahwa perusahaan ikonik ini sedang diambang kebangkrutan? Ini bukan hanya soal bisnis yang menurun, ini adalah sebuah kisah klasik tentang kegagalan manajemen risiko yang fatal. Dalam video ini, kita akan bedah tuntas mengapa raksasa ini jatuh. Kita akan lihat bagaimana Tupperware mengabaikan peringatan-peringatan pasar yang sudah jelas terlihat adanya. Berikut penjelasannya. Awalnya, Tupperware adalah contoh brilian dari bisnis yang mengelola resikonya dengan cerdas. Di tahun 1950-an, konteks pasar menuntut perjualan langsung. Ibu-ibu di rumah membutuhkan pekerjaan fleksibel dan konsumen menginginkan demonstrasi produk. Tupperware berhasil mengidentifikasi risiko yang ada di masa itu. Biaya sewa toko fisik yang mahal dan sulitnya menjangkau pasar. Solusinya, model penjualan langsung. Mereka memitigasi risiko dengan menjadikan para ibu rumah tangga sebagai mitra penjualan, membangun kepercayaan dari rumah ke rumah. Model ini sangat sukses dan minim risiko. Namun, itu dulu. Seiring waktu, konteks berubah, internet datang, lalu e-commerce di mana-mana. Namun, Tupperware tampaknya buta terhadap resiko-risiko baru ini. Identifikasi resiko mereka sangat stagnan. Mereka gagal melihat seperti satu resiko teknologi. Orang tidak lagi ingin menunggu pesta untuk berbelanja. Mereka ingin semuanya instan dengan membayar di rumah. Kedua, resiko perilaku konsumen. Generasi baru tidak punya waktu untuk arisan. Mereka mencari produk yang relevan, berkelanjutan, dan bisa dibeli kapan saja. Dan yang ketiga adalah resiko kompetitif. Merek-merek baru seperti Lock and Lock menawarkan harga lebih murah dengan kualitas bersaing membanjiri pasar. Jika dilakukan analisis risiko yang benar, mereka akan sadar bahwa risiko-risiko ini memiliki kemungkinan yang sangat fatal. Tapi sayangnya, evaluasi risiko yang mereka lakukan adalah salah. Mereka menganggap risiko ini remeh, yakin bahwa loyalitas merek dan model lama sudah cukup. Ketika kerugian mulai membengkak dan harga saham anjlok, Tupperware akhirnya bereaksi. Mereka mencoba melakukan mitigasi risiko, tapi sudah terlambat. Mereka mencoba membuka toko retail. Ini adalah mitigasi yang reaktif dan tidak efektif karena mereka bersaing dengan model bisnis yang sudah lama. Mereka juga mencoba merambah dunia digital dan media sosial, tapi platform dan konten mereka terasa ketinggalan zaman. Alih-alih melakukan transformasi total, mereka hanya melakukan tindakan parsial. Mereka mencoba menambah lubang yang sudah terlalu besar, yang merupakan konsekuensi langsung, dan kegagalan mereka mengevaluasi dan mengidentifikasi risiko bertahun-tahun sebelumnya. Jadi, secara garis besar, apa penyebab utama kebangkrutan Tupperware? Penyebabnya adalah kegagalan beradaptasi dengan disrupsi digital dan perubahan perilaku konsumen. Mereka terlalu bergantung pada satu model bisnis yang sudah usang dan gagal mengelola utang perusahaan yang terus membengkak. Akibatnya jelas, yaitu satu, penurunan penjualan drastis. Penjualan Tupperware ini anjlok puluhan hingga miliaran persen. Kemudian kedua, anjloknya harga saham, nilai perusahaan di mata investor terjun bebas. Dan ketiga, kehilangan relevansi. Merek Tupperware kehilangan daya tariknya bagi generasi muda yang merupakan pasar masa depan. Keempat, ancaman kebangkrutan. Akhirnya perusahaan tidak lagi memiliki likuiditas yang cukup untuk melanjutkan operasionalnya. Lantas, solusi apa yang terbaik untuk dilakukan oleh perusahaan Tupperware? Yaitu pertama, transformasi digital produk. Bukan hanya sekedar membuat website, tapi membangun ekosistem digital yang kuat, mulai dari aplikasi belanja yang mudah digunakan hingga promosi yang masih aktif di sosial media. Kedua, diversifikasi model bisnis, yaitu mempertahankan penjualan langsung, tetapi menjadikan sebagai pelengkap dari model retail modern, baik online maupun offline. Terakhir, yaitu merek, menciptakan produk yang lebih modern, ramah lingkungan, dan relevan dengan gaya hidup kekinian. Perlu mengubah citra dari wadah arisan menjadi solusi penyimpanan cerdas. Kisah Tupperware adalah pengingat yang kuat bagi setiap bisnis, bahwa manajemen risiko bukanlah sekedar daftar ancaman, melainkan praktik vital yang harus terus diperbarui. Jangan pernah mengabaikan perubahan pasar, terutama yang didorong oleh teknologi dan demografi. Bisnis yang sukses hari ini bisa menjadi usang besok jika mereka gagal untuk beradaptasi. Di akhir cerita, kebangkrutan Tupperware bukan hanya soal wadah plastik, tapi tentang kegagalan untuk melihat bahaya yang akan datang dan buta terhadap perubahan yang tak terhindarkan.